Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Misterius. Di kesempatan kali ini saya Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang berjudul Lastri, Sang Kembang Desa. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Adi Prayoga. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang sudah disertakan di kolom deskripsi. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku menyibukkan kembali dengan pekerjaanku, mengalihkan pikiranku sejenak tentang pertanyaan-pertanyaan di benakku. Di sisi lain, di rumah Udin. Asep kala itu sedang main ke rumah Udin. Dia dan Udin sedang asik bermain PS di kamar Udin. Pemuda pengangguran. Ya, itulah sebutan mereka. Din, gimana perkembangan tentang pembunuh Agus dan Cahyo? Apa polisi udah nemuin titik terang? Tanya Asep masih tetap memainkan stick PS dan tetap fokus ke layar TV. Belum, Sep. Tadi si polisi udah olah TKP. Ya aku dengar memang Agus sama Cahyo memang sengaja dibunuh. Jawab Udin. Kira-kira siapa ya, Din? Apa mereka punya musuh? Kalau betul begitu, musuh mereka musuh kita juga dong. Karena hampir setiap hari mereka bareng terus sama kita. Balas Asep. Kalau gue tahu udah dari tadi gue lapor ke polisi. Lo jadi anak bego banget tanyanya. Emang kalau bener mereka musuh kita juga, terus mau ngebunuh kita juga gitu? Jawab Udin. Ya bisa jadi, Din. Gue jadi takut. Apa jangan-jangan? Kata Asep sedikit merinding. Cemen banget lu. Seakan-akan lu baru tau gue orang nomor 1 di kampung ini yang pada ilmu silatnya. Ucap Udin menyombongkan dirinya. Ya gue tahu. Nah kalau gue gak punya ilmu apa-apa, Din. Balas Asep. Itu urusan lu, bukan urusan gue. Ucap Udin sambil masih tertawa. Kembali ke tempat kerja Salim. Sarah dan Junot sedang makan siang di samping bengkel. Yang di situ memang ada beberapa kursi dan 2 meja. Ini pertama kalinya mereka berdua akan berdua saja. Yang biasanya mereka makan bertiga dengan Salim. Junot memang dari sebelum jam istirahat sudah mengajak Sarah untuk makan berdua saja. Alasannya ada hal penting tentang Salim yang harus dia bicarakan pada Sarah. Mereka pun mulai memakan makanan mereka masing-masing. Memangnya hal penting apa yang kamu mau bicarakan, Not? Sampai kita harus bicara berdua saja? Tanya Sarah yang dari tadi penasaran tentang apa yang akan dibicarakan oleh Junot. Tentang Lastri yang hilang gak wajar. Tidak ada seorang pun tahu kemana perginya. Dan tentang perkataan nenek pemilik warung tadi yang diceritakan sama si Salim. Jawab Junot. Memangnya kenapa? Tanya Sarah. Ya masa kamu gak aneh sih? Aku dari awal Lastri itu udah... Kata Junot sengaja terputus ketika Sarah tak sengaja menjatuhkan sendoknya. Kan udah pernah gue bilang, jangan terlalu gampang menyimpulkan deh. Kamu tahu kan? Kalau misal Mas Salim dengar apa yang kamu katakan sekarang ini? Balas Sarah yang memotong perkataan Junot tadi. Tapi feeling aku belum pernah meleset. Kamu tahu kan aku? Aku berniat mengajak kamu ke orang pintar yang tinggal di sebelah desaku. Kita tanyakan padanya, kemana perginya sebenarnya Lastri? Itu pun kalau kamu mau. Kalau tidak, ya terpaksa aku kesana sendiri. Jawab Junot. Ya ampun, Not. Kamu itu memang ya. Kamu percaya sama dukun? Musik tahu tidak? Kata Sarah sewot. Dia bukan dukun, Sar. Dia orang alim. Pak Haji. Pak Haji Asma namanya. Beliau bisa dimintai tolong oleh warga sekitar dalam masalah-masalah yang dianggap gaib. Jelas Junot meyakinkan Sarah. Jadi menurutmu hilangnya Mbak Lastri itu merupakan hal gaib? Aneh kamu, kata Sarah tak yakin. Iyalah, aku yakin sekali.
Ayolah, kamu juga ikut denganku ke rumah Pak Haji Asman, agar kita tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Lasri sebenarnya. Apa kamu tidak kasihan melihat Salim setiap hari ngelamun gitu? Mikirin Lasri terus. Ucap Junot berharap Sarah menyetujui dan mau ikut bersamanya. Sarah hanya diam. Dia memikirkan perkataan Junot. Ada benarnya juga sih. Dan tidak ada salahnya aku ikut bersama ke rumah Pak Haji Asman. Toh dia bukan dukun. Kok malah diem? Bagaimana? Mau ikut kan? Ayolah, kata Junot lagi. Iya, aku ikut deh, jawab Sarah akhirnya. Deh, nanti sepulang dari sini kita langsung sana ya. Dan jangan sampai Salim tahu rencana kita, ungkap Junot. Sesuai perkataan Junot, setelah pulang kerja kami berangkat ke rumah Pak Haji Asman. Setengah jam perjalanan, akhirnya kami sampai di sebuah rumah yang lumayan besar, bercat putih dengan ukiran kaligrafi huruf Arab yang dipasang di atas pintu. Assalamualaikum. Junot mengucap salam sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Siapa ya? Jawab seorang dari dalam rumah. Saya Pak Haji, Junot, balas Junot. Pintu pun terbuka. Seseorang dengan perawakan agak tinggi tersenyum pada kami. Oh, kamu Not, ayo masuk, kata Pak Haji yang mempersilahkan kami masuk. Ya, terima kasih Pak, jawab kami bersama. Pak Haji pun mempersilahkan kami berdua duduk. Setelah itu, kami duduk disusul dengan beliau. Ada keperluan apa, Dik Junot? Tumben main ke rumah Bapak. Ini pacar kamu, kata Pak Haji pada Junot. Bukan Pak, dia teman kerja saya kok. Ya maaf udah mengganggu nih Pak Haji. Ada sesuatu yang ingin kami tanyakan, jawab Junot. Sesuatu apa? Coba jelaskan. Kalau memang Bapak bisa bantu, pasti akan Bapak bantu, katanya sambil tersenyum pada kami. Junot pun menceritakan semuanya. Tentang Salim, hilangnya Lasri, mimpi Salim dan juga perkataan nenek pemilik warung. Sarah pun mengiyakan sambil mengangguk sesekali. Setelah kami rasa semuanya telah kami ceritakan, kami menunggu jawaban dari Pak Haji Asman. Beliau menghela nafas sejenak, lalu tiba-tiba mengalihkan pandang ke pintu. Beberapa saat beliau kembali menatap kami dan mulai berkata, apa yang diceritakan nenek tadi memang benar. Karena yang dialami dia tadi itu, Bapak juga mengalaminya. Dia sebenarnya dilarang oleh seorang untuk mengatakan pada Salim. Bapak juga sama, diminta untuk tidak memberitahu kalian, kata Pak Haji yang terpotong saat ada perempuan parubaya yang kami ketahui, pembantunya Pak Haji. Pembantunya tersebut membawa 3 cangkir gelas, 2 cangkir kopi dan 1 cangkir teh. Terima kasih Bi, kata Junot diikuti Sarah. Silakan diminum Dek Junot, Mbak Sarah, kata Pak Haji. Iya Pak Haji, maaf kalau kami sudah ngerepotin, jawab Sarah. Oh tidak, cuma sekedar kopi dan teh kok, jangan sungkan, ucap Pak Haji yang mulai menyeruput kopinya. Iya Pak, terima kasih, jawab kami hampir bersamaan. Setelah beberapa saat Pak Haji Asman mulai melanjutkan perkataannya tadi yang sempat terpotong. Tapi Bapak akan tetap mengatakannya, karena ini menyangkut nyawa beberapa orang. Dan memang hal ini sudah mulai terjadi, walaupun semua ini sedikit terlambat, karena sudah ada korban nyawa, kata Pak Haji. Maaf, saya tidak maksud perkataan Pak Haji. Memang siapa yang melarang Bapak untuk memberitahu kami? Dan tentang menyangkut nyawa beberapa orang, memang mereka siapa Pak? Kata Bapak sudah ada korban. Korban siapa Pak? Tanya Sarah yang kelihatan bingung mendengar perkataan Pak Haji Asman. Begini nak, mungkin juga kalian tidak akan percaya
Apa yang akan Bapak sampaikan pada kalian? Lastri sebenarnya sudah meninggal, jawab Pak Haji. Meninggal? Bapak serius? Kata Sarah yang sontak membuat Sarah begitu kaget. Iya Sarah, tadi arwah Lastri datang ke sini, berdiri di depan pintu itu, melarang Bapak untuk memberitahu kalian yang sebenarnya. Sama seperti nenek pemilik warung yang kamu ceritakan tadi. Mungkin nenek itu tidak punya keberanian seperti Bapak, jelas Pak Haji Asman. Beliau meneguk kopinya dan mulai menyalakan rokok kreteknya yang sebenarnya dari tadi sudah dipegangnya. Keadaan sunyi sesaat, sampai Pak Haji melanjutkan perkataannya. Lastri meninggal dengan rasa dendam yang teramat sangat dalam. Dendamnya yang akan membunuh semua pelaku yang terlibat dalam pembunuhannya itu. Dia akan menuntut balas tentang siapa yang menjadi korban. Bapak tidak tahu. Namun akan ada lagi korban selanjutnya nanti. Kita harus mencegahnya melakukan itu. Insya Allah, Bapak akan bantu kalian dalam masalah ini, jelas Pak Haji. Terus, bagaimana dengan teman saya Salim, Pak? Apa kita harus memberitahunya tentang semua ini? Kata Junod yang dari tadi diam. Jangan dulu, Nak. Bapak tahu Salim mungkin tidak akan percaya dengan penjelasan kita ini. Dia akan tahu semuanya nanti, jawab Pak Haji Asman. Kalian pulang dulu saja. Bapak akan mengabari kalian lewat telepon jika saatnya nanti tiba. Semoga tidak akan terjadi korban nyawa lagi, sambung Pak Haji. Mereka berdua masih terdiam, sampai akhirnya mereka mempercayakan semuanya pada Pak Haji Asman. Setelah berpamitan, mereka pun meninggalkan rumah Pak Haji Asman. Junod pun mengantar Sarah pulang ke rumahnya. Sesampainya di depan rumah Sarah, Junod dan Sarah mengobrol sejenak. Tuh kan Sar, apa yang aku bilang? Lastri sebenarnya sudah meninggal kan? Kata Junod pada Sarah yang baru saja turun dari jok belakang motor Junod. Aku masih belum percaya dengan semua ini, Not. Kalau benar Mbak Lastri sudah meninggal, bagaimana perasaan Mas Salim yang kelak akan mengetahui semua ini? Jawab Sarah nada sedih. Aku juga tidak tahu Sar. Pasti dia bakalan hancur banget. Aku gak bisa ngebayangin Salim akan kehilangan seorang yang sangat dicintainya itu. Namun semua ini sudah takdir. Kita hanya bisa berdoa Sar. Semoga saja apa yang terjadi sekarang ini adalah jalan terbaik yang di atas. Ungkap Junod yang sekarang juga kelihatan sama sedihnya dengan Sarah. Iya, aku harap juga begitu. Ya udah, aku masuk dulu ya. Kamu hati-hati di jalan. Balas Sarah yang siap melangkah masuk ke rumahnya. Keesokan harinya, di rumah Salim. Bu, aku berangkat kerja dulu ya, kata Salim sambil mencium tangan ibunya. Loh, kok tumben kamu berangkat pagi sekali, Nak? Baru jam 5:30 loh ini, kata ibuku heran. Iya Bu, Salim ada urusan sebentar, jadi Salim berangkat lebih awal, jawabku sambil menyalakan motorku. Ya sudah, hati-hati ya Nak. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab ibuku. Aku sengaja berangkat lebih awal karena aku ingin mampir lagi ke warung nenek kemarin. Sampai di sana aku pun langsung masuk dan memesan kopi. Nek, kopi hitam ya, kataku. Iya Nak, sebentar ya, kata nenek yang sedang membungkuskan nasi untuk pembeli. Tak berapa lama, Sari keluar dari dalam. Masnya lagi? Pesan kopi lagi? Ucapnya sambil membawa air panas dalam termos. Iya nih, jawabku singkat. Aku pun diam-diam memperhatikan Sari. Dia tak tahu kalau Agus dari tadi memperhatikannya, karena dia memang sedang sibuk membuatkan kopi untukku. Ini Mas kopinya, silakan.
kata Sari sambil meletakkan kopi di atas meja. Iya, terima kasih. Oh iya, namaku Salim. Nama kamu Sari kan? Tanya aku. Iya mas, aku panggil Mas Salim aja ya. Jawabnya. Iya, terserah kamu aja. Ucapku sambil tersenyum. Sari, nenek mau ke pasar dulu ya. Ada beberapa bumbu-bumbu yang habis. Kata nenek. Biar Sari aja nih yang ke pasar. Jawab Sari pada neneknya. Biar nenek saja. Kamu tungguin warung saja dan temenin Nak Salim juga. Ucap nenek yang sudah menenteng keranjang plastik untuk membawa belanjaannya nanti. Ya sudah nek, hati-hati nek. Balas Sari. Sari pun duduk di depanku yang hanya terhalang meja. Namun selama beberapa menit kami diam. Jujur, aku agak malu. Kamu cuma tinggal dengan nenek kamu? Tanyaku yang akhirnya mulai pembicaraan. Iya mas, dari umur 8 tahun, ayah dan ibuku meninggal dalam kecelakaan. Motor kerja ditabrak mobil box yang tiba-tiba oleng. Kata Sari. Maaf ya, bukan maksudku membuat kamu sedih. Ucapku. Gak apa-apa kok mas. Balasnya sambil tersenyum. Setengah jam lebih aku mengobrol dengan Sari. Sebenarnya aku masih betah mengobrol dengannya. Namun aku harus berangkat kerja. Sungguh kuakui Sari orangnya asik. Dan aku pun nyaman saat dengan dia. Setiap hari sebelum berangkat aku pun selalu mampir. Walau hanya sekedar ngopi. Saat aku dan Sari semakin dekat. Dan tentang neneknya. Beliau entah kenapa selalu menghindariku. Dengan alasan pergi ke pasar. Keluar sebentar. Dan pernah beliau beralasan tidak enak badan. Sehingga beliau tidak keluar sama sekali. Hanya Sari yang menemani aku. Dia yang setia mendengar curhatanku setiap hari. Sesuatu yang aneh pun muncul dari hatiku. Apa mungkin dia mirip dengan Lastri? Aku tidak boleh suka dengannya. Aku sudah punya Lastri. Genap 10 hari sudah Lastri menghilang. Aku yang terus mencarinya sampai hilang harapan. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun tentang keberadaannya. Malam itu seperti biasa. Aku mencari Lastri, menyusuri jalan kampungnya, dan sesekali bertanya saat aku melihat beberapa orang. Hasilnya tetap nihil. Aku pun memutuskan pulang karena sudah jam setengah 10 malam. Namun saat di perjalanan, aku mendengar teriakan seorang perempuan. Kuhentikan motorku. Kulihat sekelilingku. Namun aku tak melihat apa-apa. Hanya pohon-pohon yang cukup besar yang aku lihat. Karena memang jalan ini sudah jauh dari rumah-rumah warga. Aku pun terus memasang telingaku, berharap suara minta tolong tadi terdengar lagi. Namun setelah beberapa menit, aku tidak mendengarnya lagi. Aku pun memutuskan melanjutkan perjalanan pulang. Saat ingin menstarter motorku, aku mendengar suara minta tolong itu lagi. Tolong aku. Mendengar itu aku yakin memang ada seorang yang membutuhkan pertolongan. Aku baru sadar, ada sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan yang lumayan jauh dariku, sehingga aku tadi tidak melihatnya. Aku pun mengetahui dan mulai berjalan menuju sumber suara tadi. Yang ku ketahui sumbernya tak lain, berasal dari bukit sebelah kiriku. Walaupun bulan bersinar terang, yang kulihat beberapa hari lagi akan purnama. Namun, aku tetap menyalakan senter di handphoneku. Kuterabak sesekali akar belukar yang menghalangi jalanku. Tolong jangan lakukan ini, kumohon. Teriak suara itu lagi, disertai tawa seorang laki-laki. Aku menuju ke suara itu, yang aku rasa sudah dekat. Kumatikan lampu senter pada handphoneku. Dan ternyata benar. Aku dikagetkan dengan suara laki-laki yang sedang mengikat paksa seorang perempuan di sebuah gubuk kecil. Dan aku mengenal mereka berdua. Ya, dua-duanya. Laki-laki itu adalah Padiro, orang terkaya di kampung Lastri.
pemilik usaha kayu lapis yang hasilnya diekspor ke luar negeri. Sedangkan perempuannya yang tak lain adalah teman akrab Lastri, yaitu Risma. Aku yakin Pak Diro akan memperkosa Risma. Kulihat Pak Diro pun mulai membuka paksa baju Risma yang sudah terikat, dan mulutnya disumpal kain. Melihat itu, aku langsung berlari mendekat. "Apa yang Bapak lakukan pada Risma?" kataku keras. Pak Diro pun terkejut melihat kedatanganku yang tiba-tiba. Kenapa kamu bisa ada di sini? Pergi kau. Jangan campur urusanku dengan dia. Balas Pak Diro. "Tidak, aku tidak akan membiarkan semua ini. Perbuatan Bapak sangat memalukan. Sadarkah dengan apa yang Anda lakukan ini?" kataku kekeh. Sialan kau bocah tengik. Mau menasihatiku? Pergi. Atau aku tidak segan-segan membunuhmu. Karena kau sudah tahu semua ini. Bentak Pak Diro sambil mengambil sebuah golok yang ada di bawah gubuk. "Aku mohon, jangan lakukan itu, Pak. Aku tidak akan beritahu tentang perbuatan Bapak ini, asalkan Risma Bapak lepaskan," kataku berharap Pak Diro menyanggupi permintaanku. Tidak. Aku tidak akan melepaskan dia. Tidak juga kamu. Kalian harus mati. Bentaknya. Namun saat Pak Diro hendak menyerangku, kami dikejutkan suara semak-semak yang seolah menandakan ada beberapa orang yang datang. Melihat itu pun aku merasa agak tenang. Mungkin orang itu akan bisa membantuku menyelamatkan Risma. Suara langkah kaki semakin dekat. Kulihat bayang-bayang dua orang sedang berjalan ke arah kami. Dan benar saja, mereka berdua orang yang kukenal, Udin dan Asep. Namun seketika harapanku tadi sirna, karena Udin dan Asep berdiri di samping Pak Diro, sambil masing-masing membawa sebuah golok. Aku mau lihat, bisa apa kau sekarang, Salim? Si bocah ingusan. Mereka berdua yang akan membantuku untuk menghabisimu, kata Pak Diro senang dengan tatapan sadisnya. Tidak kusangka, ternyata kalian ada di pihak laki-laki biadab ini. Walaupun kalian bertiga, aku tidak akan gentar menghadapi kalian. Dan aku akan tetap menolong Risma. Jawabku mantap. Karena di lain sisi aku memang bisa bela diri sejak aku SMP dulu. Dan sampai sekarang pun, walaupun jarang, aku masih berlatih sendiri. Aku pun mulai mengepalkan tanganku dan bersiap mengambil posisi kuda-kuda. Hanya keyakinan yang ada di hatiku, dan keberanian membela kebenaran. Aku sempat berdoa agar aku bisa mengalahkan mereka. Kurang ajar, bocah ingusan sombong. Seberapa hebat ilmu berkelahimu, kami pasti akan berhasil membunuhmu. Raung Pak Diro yang matanya semakin merah. Silakan saja, kalian mau apakan aku? Aku tetap akan melawan kalian dengan segenap tenagaku. Balasku setengah teriak. Aku suka pemuda tangguh sepertimu. Benar saja Lastri sangatlah mencintaimu dan bahkan menolak mentah-mentah lamaranku waktu itu. Dan setelah beberapa hari, ku dengar Lastri menerima lamaranmu dan kalian bertunangan. Aku merasa jengkel dan aku menyimpan dendam pada tunanganmu itu. Kau tahu, aku apakan dia? Aku culik dan aku menyetupinya hingga puas. Dan setelah itu, aku berikan tubuhnya ke anak buahku ini untuk mencicipinya juga. Setelah itu kami bunuh dia dan aku letakkan mayat Lastri di atas andong yang aku begal pada malam itu juga. Ku lepas kuda itu. Aku gunakan andongnya untuk menaruh mayat Lastri bersama mayat si kusir. Kami dorong andong itu ke jurang, ke bawah sungai Kantil Mahit. Tepat di bawah di mana ditemukannya mayat anak buahku, Agus dan Cahyo. Dan aku sempat berpikir bahwa hantu Lastri lah yang membunuh mereka. Ungkap Pak Diro yang sontak membuatku terkejut, dan darahku seketika mendidih mendengarnya. Sama sepertiku, Risma sama kagetnya denganku. Dengan teriakannya yang tersumpal kain, matanya melotot memandangi Pak Diro. Seakan-akan dia juga sangat marah padanya.
Dasar laki-laki biadab. Ternyata selama ini kau pelaku di balik hilangnya Lastri. Aku tidak akan mengampuni perbuatanmu ini. Bentakku yang siap menyerangnya. Namun lagi-lagi ada suara yang membatalkan niatku untuk menyerang mereka. Di kejauhan, tepatnya di bawah, di jalan tempatku menaruh motorku tadi, kami mendengar bunyi tapak kuda dan loncengnya yang berbunyi sesuai gerakan lari si kuda. Aku sempat melihat mereka bertiga berkedip ngeri. Wajah yang kejam berubah seketika menjadi pucat. Aku tak memalingkan tatapanku mereka bertiga. Dengan telinga masih mendengarkan suara tapak kuda yang semakin dekat. Aku tetap waspada kalau sewaktu-waktu mereka menyerangku. Tak lama suara itu berhenti, berganti dengan suara perempuan tertawa dengan keras. Suara itu sontak membuat kami terkejut. Apalagi mereka bertiga yang menggenggam golok di tangannya dengan gemetar. Aku masih mencari-cari dari mana asal suara tersebut. Namun tak kulihat seorang pun kecuali kami berlima. Bos, jangan-jangan itu hantu Lastri. Lebih baik kita pergi saja. Ucap Udin yang wajahnya pucat gemetar. Diam kau. Kita akan tetap bunuh mereka. Cepat, kalian serang dia. Teriak Padiro kembali, wajahnya merah sambil menyuruh Udin dan Asep menyerangku. Dengan sigap aku pun maju untuk melawan mereka. Aku berhasil membuat jatuh Asep dan membuatnya menjatuhkan goloknya. Asep tidak menyerah begitu saja. Dia bangun dan kembali menyerangku dengan tangan kosong. Sewaktu aku bergelut dengan Asep, Udin memanfaatkan itu. Dengan cepat dia menerjang ke arah di belakangku. Mampus kau, kata Udin yang sempat ku dengar. Aku mendengar bunyi golok berkelebat di udara. Aku tak sempat menghindar dari serangan Udin. Kurasakan punggungku basah oleh darah. Pakaianku sobek. Aku pun mundur. Sesaat kemudian baru aku merasakan sakit, perih yang amat sangat. Udin berhasil menyabatkan goloknya 2 kali ke punggungku, membuat 2 luka robek yang cukup dalam. Darah terus mengalir dari luka di punggungku. Namun aku tak boleh menyerah. Aku akan tetap maju menghadapi mereka, walaupun rasanya sakit sekali, dan bahkan nyawaku taruhannya. Aku pun kembali ingin menyerang mereka. Namun tawa perempuan tadi tiba-tiba terdengar lagi. Tiba-tiba kami semua dikagetkan oleh seorang perempuan yang duduk di sebuah pohon dengan mengenakan pakaian warna kuning, rok hitam panjang dan rambut yang wut-wutan. Aku mengenali siapa perempuan itu. Ya, dia Lastri. Entah bagaimana aku sadar telah meneteskan air mata. Aku senang bisa melihat Lastri. Di sisi lain, aku sedih melihat tunanganku itu sekarang telah menjadi hantu. Samar-samar aku mendengar suara beberapa orang lagi yang menerobos semak-semak. Betapa kagetnya aku melihat siapa mereka. Mereka adalah Sarah, Junot, Sari, dan seorang laki-laki menggunakan jubah dan sorban putih. Salim, hampir saja kami terlambat. Oh ya, dia Pak Haji Asman yang akan membantumu, kata Juno tersengal karena kelelahan. Dari perkataan Juno tadi, aku mengetahui sosok laki-laki tadi adalah Pak Haji Asman. Kenapa kalian bisa tahu aku di sini? Tanyaku heran sambil meringis kesakitan. Pak Haji memberitahu kami bahwa kami harus segera ke sini, dan tadi kami juga sempat menjemput Sari dan neneknya, tapi nenek Sari tidak mau. Balas Sarah menjelaskan. Lastri kembali tertawa, membuat Junot, Sarah dan Sari kaget karena mereka tadi belum sempat melihat Lastri. Tidak dengan Pak Haji Asman yang tetap diam dan mengatakan sesuatu. Lastri, Sulastri, pulanglah nak. Jangan kau turuti dendam setan yang merasukimu. Maafkan mereka. Jangan bunuh mereka, ucap Pak Haji kantu Lastri. Tidak, aku tidak akan melepaskan mereka. Mereka semua harus mati di tanganku. Mereka yang sudah merenggut kesucianku dan membunuhku secara keji. Aku digilir. Tubuhku dinikmati oleh mereka tanpa adanya rasa kemanusiaan.
Setelah itu aku ditusuk berkali-kali. Dipukulnya kepalaku dengan batu dan membuangku begitu saja seperti binatang. Ungkap Lastri. Dengan menggerakkan tangannya, hantu Lastri mencoba membunuh Asep lewat Udin. Tiba-tiba tangan Udin bergerak sendiri. Tangan kanannya yang membawa golok perlahan diarahkan ke leher Asep. Asep yang tak menduga Udin akan membunuhnya hanya bisa diam tanpa bisa bergerak sedikit pun. Dan cers! Udin menyabetkan goloknya ke leher Asep sebanyak 2 kali, yang membuat Asep ambruk ke tanah dengan leher yang berputus. Sarah dan Sari menjerit ketakutan melihat kejadian itu. Pak Haji yang melihat itu langsung merapalkan doa. Namun Pak Haji kalah cepat. Setelah membunuh Asep, Udin mengarahkan golok itu ke lehernya sendiri, masih dengan arahan tangan Lastri. Udin menggorok lehernya sendiri, disertai teriakan kesakitan Udin. Dia terus menggorok lehernya sampai putus. Melihat itu, tangis kesakitan Sari dan Sarah semakin jadi. Sari memelukku dengan tangan yang masih menutupi matanya. Kulihat Risma yang masih tertutup di gubuk dengan tangan kaki terikat dan mulut disumpal kain pun ikut menangis ketakutan. Allahu Akbar! Tiba-tiba Pak Haji Asman berteriak sambil melempar tasbihnya ke arah tubuh Lastri. Hantu Lastri pun meraung kesakitan menerima lemparan tasbih yang dilempar oleh Pak Haji. Setelah beberapa saat, akhirnya hantu Lastri pun tenang kembali. Lastri, aku minta kau segera pulang ke alammu. Lupakan dendammu itu. Dia yang bersalah akan menerima hukumannya. Biar kekasihmu Salim yang mengurusnya, kata Pak Haji. Seolah Lastri baru sadar ada aku di situ. Dia menoleh menatapku. Mas, maafkan aku. Aku tidak bisa menjaga kesucianku. Dan maafkan aku telah membuatmu khawatir, Mas, kata Lastri menampakkan wajah kesedihannya. Akulah yang salah, Lastri. Aku yang tidak bisa menjagamu dari laki-laki brengsek ini. Akulah yang pantas disalahkan, sayang, jawabku sambil meneteskan air mata. Tidak, Mas. Kamu adalah laki-laki terbaik. Aku bangga sudah menjadi kekasihmu. Dendamku yang membuat arwahku dirasuki jin untuk membalaskan dendamku. Namun sekarang aku harus pulang, Mas. Dendam ini kurasa sudah cukup. Aku percayakan laki-laki ini padamu, Mas. Biar pihak yang berwajib yang menghukumnya, ungkap Lastri. Iya sayang, Mas janji dia akan dihukum seberat-beratnya, jawabku sambil melihat Madiro yang entah dari kapan sudah diikat oleh Junot. Terima kasih, Mas. Satu lagi sebelum aku pergi, aku ingin kamu menikahi Sari. Aku sudah tahu dia perempuan yang baik, Mas. Dia akan mencintaimu layaknya aku yang mencintaimu dulu, ucap Lastri yang langsung membuat tangisku semakin jadi. Ayo Lastri, aku akan menuntunmu pulang, kata Pak Haji Asman bersiap membaca doa. Perlahan-lahan sosok Lastri menghilang. Bersama selesainya doa Pak Haji, Lastri lenyap. Keesokan harinya, kami dan segenap polisi dan tim SAR mengevakuasi jasad Lastri dan Kusirandong. Sungguh di sini aku menangis lagi karena melihat jenazah Lastri yang membusuk dan tulang-tulangnya yang tidak berapa bagian tubuhnya kelihatan. Setelah diotopsi, kami pun memakamkannya, jenazah Lastri dengan layak. Singkat cerita, hubunganku dengan Sari menjadi semakin dekat. Aku pun meminta izin pada ibuku untuk menikahinya. 1 tahun menikah, Sari mengandung anak kami. Betapa bahagianya aku yang akan punya buah hati sebentar lagi. Sampai saat ini kami hidup bahagia di sebuah rumah yang aku beli di pinggiran kota. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.